Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam semua. Ya, ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya, Siapa? terima kasih ya. Hari ini sudah hadir ya dalam mata kuliah Pendidikan Kesehatan Masyarakat di Institusi. Ya, kemarin kita sudah tahu bahwa pendidikan kesehatan di institusi ini ya, ada beberapa institusi. Ya, pertama, Suaranya kurang jelas, Pak. suaranya ya. Ya, kita mulai ya. Di dalam pendidikan kesehatan masyarakat di institusi, ya ada beberapa institusi, ya misalnya kemarin kita sudah bahas tentang institusi seperti misalnya di tempat-tempat pelayanan pemerintah, ya, kemudian institusi pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, ya, di tempat kerja, di pelayanan kesehatan, di pendidikan. Jadi kita bagi menjadi tiga, ya, yaitu pelayanan kesehatan itu tentu di rumah sakit, di puskesmas, ya, kemudian di eh, sekolah, ya, sekolah itu terdiri dari dua, yaitu sekolah pendidikan kesehatan dan non kesehatan, ya, kemudian sesuai dengan levelnya. Kemudian pendidikan kesehatan di tempat kerja, ya. Ya, tempat kerja itu bermacam-macam, kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu pekerja tetap dan tidak tetap, ya, dalam pekerjaan. Jadi sekarang kita bahas bagaimana cara melakukan intervensi, ya, promosi kesehatan di sesuai dengan di tempat institusi tadi, ya. Misalnya di kalau misalnya di pelayanan kesehatan mungkin lebih mudah, ya. Kita lakukan pendidikan kesehatan, atau mungkin juga di sekolah lebih mudah. Mungkin yang paling sulit adalah di tempat kerja, baik yang tetap maupun tidak tetap, ya. Sekarang topik pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan pemilihan strategi promosi kesehatan yang tepat, ya, disesuaikan dengan institusi, kemudian penjajakan permasalahan yang ada di organisasi, kemudian evaluasi yang bisa kita lakukan di ya, terkait dengan pendidikan kesehatan yang sudah dilakukan, ya. Kemudian pemilihan strategi promosi kesehatan yang secara umum, ya, ada beberapa strategi yang sering dilakukan di dalam promosi kesehatan ini, ya, baik yang di institusi pelayanan kesehatan, kemudian institusi pendidikan maupun di tempat kerja, ya. Nah, secara umum yang paling sering, ya, sering kita gunakan adalah strategi ceramah ini, ceramah penyuluhan, ya. Eh, ini sering digunakan, ya, misalnya tatap muka, di public speaking di tempat-tempat umum, ya. Ini sering dilakukan, ya, dianggap lebih paling efektif, ya, dilakukan karena memang terjadi interaksi secara langsung antara narasumber, dalam hal ini orang yang menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada audiennya, ya. Jadi di situ juga setelah bisa disampaikan, dan feedbacknya juga pada saat itu bisa diterima, termasuk ya materi yang disampaikan. Kemudian orang yang berceramah atau menyampaikan materi itu langsung bertatap muka dengan sasaran, ya, sasaran pendidikan atau promosi kesehatan secara langsung, sehingga dia bisa melihat audien, interaksinya, kemudian termasuk juga ekspresi dari eh, sasaran, ya, sasaran dari promosi kesehatan ini. Eh, Hal yang terkait dengan ceramah ini, ya, sangat mudah digunakan tapi sulit dikuasai, ya, karena kalau dia jumlahnya terlalu banyak itu akan sulit, ya. Tetapi kalau misalnya jumlahnya ya sekitar 30 atau 40 orang, kemungkinan lebih mudah ini dilakukan, ya. Tetapi akan sulit dikuasai kalau jumlahnya banyak, ya. Ya, karena setiap orang yang ada di tempat itu tujuannya kan belum tentu sama, ya. Nah, tetapi kalau misalnya tujuannya sama, itu akan mudah dikendalikan. Misalnya kalau kita melakukan pendidikan atau promosi kesehatan pada kelompok penderita misalnya hipertensi, materinya hipertensi, maka mereka berupaya untuk mengikuti pesan-pesan atau informasi yang terkait dengan hipertensi itu, sehingga
mereka tujuannya sama. Ini yang menyebabkan terkadang lebih mudah tetapi juga terkadang sulit kalau misalnya pesertanya atau sasarannya ini heterogen ya. Ya, kalau homogen kemudian mereka menderita penyakit yang sama, maka mereka akan berusaha untuk mendengarkan, mengikuti, kemudian malah terjadi interaksi yang intens tentunya ya, hubungan antara narasumber yang memberikan ceramah dengan kelompok sasaran. Kemudian membagi informasi, mempengaruhi pendapat, merangsang pemikiran berdasarkan pesan-pesan verbal ya. Nah, ini lebih efektif ya disampaikan karena tadi di samping kita memberikan informasi, kemudian mempengaruhi pendapat terkait dengan orang yang menderita penyakit tertentu, ya mereka akan berupaya untuk mengubah mindset mereka, mereka akan mengubah perilaku kesehatan mereka sehingga faktor-faktor yang berisiko terhadap kesehatan itu tidak mereka akan lakukan ya. Kemudian sasarannya biasanya lebih pasif ya, sedikit interaksi ya. Kalau biasanya kalau dia tidak dianggap menarik, tidak sesuai dengan kepentingannya, jadi biasanya lebih pasif ya. Tetapi apabila materi yang kita sampaikan ya sesuai dengan kepentingannya, misalnya pada penderita DM ya, DM tipe 1 ya misalnya, atau tipe 2 lah ya. DM kita sampaikan, kemudian mereka akan lebih banyak memberikan reaksi, interaksi, ya, pertanyaan yang harus apa mereka lakukan terkait dengan upaya mencegah dan meningkatkan kesehatan mereka. Nah, ini akan lebih aktif. Tetapi kalau misalnya pesertanya heterogen, maka akan terjadi komunikasi yang ya tidak aktif ya, lebih pasif mereka untuk menerima pesan-pesan atau informasi yang disampaikan. Kemudian penggunaan media massa ya. Ya sekarang ini kalau waktu yang lalu tentu kita lebih menggunakan media massa konvensional ya. Ya lebih banyak menggunakan poster, leaflet ya. Kemudian baliho ya. Ini sering yang kita gunakan secara konvensional. Tetapi dengan era sekarang ini tentu pesan-pesan kesehatan bisa saja kita gunakan dengan media-media platform yang ada ya, yang banyak dikuasai ya oleh masyarakat. Jadi dengan media massa atau dengan sosmed ya, sosial media saat sekarang ini akan menambah kemudahan dalam kita melakukan pendidikan kesehatan sebenarnya ya. Oleh sebab itu bisa kita manfaatkan dalam melakukan pendidikan kesehatan ya, lebih murah lagi ya. Yang penting adalah kreativitas di dalam buat konten ya. Kemudian umumnya sasaran tidak sedikit atau usaha untuk menerima pesan ya. Ya tentu saja umumnya sasaran ya, meluas ya, banyak yang bisa menerima informasi tersebut ya, termasuk berbagai kalangan ya, bisa menerima informasi tersebut ya. Kemudian ya sedikit mereka usaha untuk menerima pesan ya, kadang-kadang ya harus memilih pesan, selektif terhadap pesan sesuai dengan kebutuhan orang yang mendapatkan pesan tersebut. Kemudian strategi ini tidak efektif karena pesan tidak dapat dikhususkan pada sasaran tertentu. Jadi tidak pada khalayak tertentu saja ya, tetapi didasarkan pada semua orang, semua kalangan, baik mereka yang perlu terhadap informasi tersebut maupun yang tidak perlu dengan informasi tersebut. Sehingga sasarannya lebih global, lebih umum ya, dibandingkan dengan tadi kalau yang ceramah tentu lebih spesifik ya, siapa yang jadi sasaran. Karena ini menyangkut semua orang, tentu saja ada pesan yang ya sesuai dengan keinginan sasaran, tetapi ada juga yang tidak sesuai ya. Nah, ini akan menjadi tidak spesifik tentu materi yang disampaikan ya. Kemudian strategi ini efisien karena biayanya murah ya dalam skala ekonomi tadi. Dengan ya sosmed ini bisa Anda gunakan TikTok misalnya, gunakan FB ya, gunakan YouTube ya, snack video ya mungkin, dan berbagai platform lainnya yang bisa Anda gunakan dalam rangka melakukan pendidikan kesehatan sehingga semua orang akan mendapatkan informasi ya. Kalau misalnya televisi ya sekarang ini sudah tidak lagi, orang jarang menonton televisi ya, radio apalagi ya, dan koran ya, apalagi majalah outdoor media, dan orang lebih pada visual ya dalam mendapatkan informasi audio visual ya. Kemudian kalau kita lihat tentu apa yang kita lakukan ya dalam rangka untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan, mengubah perilaku, meningkatkan kesehatan masyarakat.
terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat ini. Tentu ada perbedaannya dengan memasarkan perilaku sehat ini dengan produk komersial ya. Ya karena pertama perilaku sehat ini sering bersifat menyakitkan. Ya mengapa? Karena orang harus mengubah perilaku kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik ya. Ya sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk tadi misalnya sebagai contoh perilaku merokok gitu ya. Atau PHBS perilaku hidup bersih dan sehat itu kan kadang-kadang harus membatasi mengubah perilaku seseorang agar lebih membiasakan diri kepada hal-hal yang baik ya daripada ya kebiasaan sebelumnya ya orang-orang bisa saja merokok, uring-uringan dan sebagainya yang aktivitas fisik semua itu ya tidak mendatangkan kebaikan bagi mereka. Misalnya tadi seharusnya kalau kita mengubah perilaku kita menjadi sehat, misalnya aktivitas fisik setiap 30 menit kita melakukan ya jalan kaki misalnya. Itu kan mengubah perilaku kita menjadi perilaku sehat. Tetapi kan harus meluangkan ya, tenaga, pikiran, waktu ya yang harus digunakan untuk kegiatan aktivitas fisik. Padahal itu adalah untuk kebaikan kesehatan individu yang bersangkutan. Kemudian merubah perilaku sehat itu memang perlu ada rentang waktu yang panjang ya karena tidak semua orang bisa menerima ya, perubahan perilaku tersebut karena apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang sudah lama mereka lakukan sehingga kita harus berupaya untuk mengubah paradigma mereka, mengubah persepsi mereka terkait dengan sikap atau tindakan yang mereka lakukan selama ini ya sehingga apa yang dilakukan ya harapannya adalah sesuai dengan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Sementara mereka sudah terbiasa dengan perilaku kebiasaan yang ya tidak menguntungkan bagi kesehatan terutama kesehatan individu ya. Kemudian keberhasilan kampanye perilaku sehat ini harus mencakup skala yang luas ya. Nah, jadi siapa saja, semua golongan, semua usia, semua jenis kelamin, semua suku bangsa, semua lapisan orang yang terkait dengan perilaku sehat ini harus mencakup skala yang luas ya. Kemudian sementara produk komersial dia cukup saja 2-3% ya dari sasaran ya. Ya, karena tidak semua orang memerlukan produk tersebut, tetapi kesehatan ini adalah keperluan setiap orang. Orang perlu dengan perilaku sehat ya. Karena ini dapat meningkatkan kualitas hidupnya ya agar lebih baik ya. Untuk mencegah ya, risiko yang kemungkinan besar bisa menyebabkan seseorang menderita sakit. Kemudian anggaran kampanye kesehatan jauh lebih kecil ya karena biasanya kepentingannya adalah kepentingan publik ya. Karena di kecil maka kita bisa gunakan media-media platform tertentu yang kita anggap lebih murah ya, lebih biayanya lebih kecil ya. Nah, ini bisa dilakukan ya dalam rangka untuk mengubah perilaku. Yang penting adalah bagaimana kita mendesain pesan itu agar lebih baik bisa diterima dan dapat mempengaruhi perubahan perilaku seseorang ya. Meskipun kita tahu perubahan perilaku itu ya sulit karena tadi faktor kebiasaan yang sudah lama ya, ada pada individu. Kemudian yang ketiga adalah instruksi individu ya. Misalnya pada pendidikan kesehatan pada pasien atau kita kenal dengan istilah patient education ya. Pendidikan pada pasien biasanya kan personal counseling ya, konseling perorangan ya, ini bisa dilakukan kemudian disampaikan. Ini misalnya terkait dengan orang yang menderita DM misalnya tipe 2 ya, kan tidak boleh mengkonsumsi atau mengurangi konsumsi makanan dengan glukosa yang tinggi ya, menghindari stres ya, kemudian melakukan aktivitas fisik ya, kemudian istirahat yang cukup. Nah, ini bisa dilakukan ya. Artinya seorang yang menderita di samping melakukan pengobatan ya. Nah, ini dilakukan mengkonsumsi obat secara teratur ya, menghindari perilaku yang dapat berisiko terhadap kesehatan. Kemudian instruksi individual ini bersifat individual ya. Jadi digunakan bila perbedaan karakter sasaran yang sangat besar. Jadi biasanya setiap individu memiliki masalah kesehatan yang berbeda. Maka perlakuan kita dalam memberikan instruksi individu ya juga berbeda misalnya di klinik edukasi ya. Ini bisa dilakukan ya, pada individu atau pasien yang menderita penyakit tertentu. Perlakuan antara penyakit misalnya hipertensi dengan DM ya tentu juga berbeda ya.
apalagi pada penyakit menular, jelas sangat berbeda. Ini perlu dilakukan ya. Kemudian penyuluhan memberikan advokasi solusi permasalahan kesehatan berdasarkan pada kebutuhan individu, karena setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda terhadap pesan yang kita sampaikan ya. Nah, ini oleh sebab itu, karena setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam memahami pesan, maka sesuai dengan kebutuhan individu informasi yang disampaikan. Jadi tidak semua individu itu sama materi yang disampaikan ya. Tadi kalau dia misalnya DM, hipertensi misalnya, tentu akan berbeda ya pada setiap masalah yang akan dideritanya. Meskipun ada juga yang sama ya. Kemudian tidak efisien bagi penyuluh tetapi efisien bagi sasaran. Nah, kalau kita melakukan pendidikan kesehatan individu, tentu bagi individu itu sangat efektif karena dia bisa bertanya kembali setelah kita jelaskan ya. Kita jelaskan dulu terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat, dan perilaku sehat supaya dia terhindar dari penyakit atau mengurangi risiko kesakitan ya, pada individu. Sehingga bagi kita, kalau kita bayangkan dalam satu hari kita harus menyampaikan pesan yang ya katakanlah sama ya dengan orang yang berbeda-beda, tentu menggunakan pikiran, tenaga, waktu yang lama kan begitu. Ya kalau baiknya kalau dengan masalah kesehatan yang sama, sebaiknya kita masukkan dalam satu ruangan, satu kelas ya, misalnya satu kelompok tertentu. Misalnya pada penderita DM tadi contohnya ya, ada 10 orang ya kita masukkan dalam satu kelas. Jangan sampai kita satu tentu waktunya lama ya. Nah, lebih baik, alangkah baiknya kita lakukan secara kelompok ya. Jadi pendidikan kesehatan atau instruksi individual ini bisa dilakukan secara individual, bisa dilakukan secara kelompok. Ya, memang bagi kelompok sasaran itu atau pasien itu dianggap ya lebih efektif ya, karena mereka bisa mendengar secara langsung penjelasan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kesehatan. Sementara bagi tenaga kesehatan itu sendiri ya, health educator, tenaga pendidikan kesehatan ini dianggap banyak menggunakan waktu ya yang seharusnya bisa melayani banyak orang, tetapi akhirnya kalau seperti itu kan jumlahnya akan lebih ya jadi lama ya untuk satu orang per satu orang. Kemudian metode yang keempat adalah simulasi ya, metode eksperimental di mana model situasi nyata digunakan untuk merangsang atau membantu proses pembelajaran. Jadi kita berikan contoh simulasi yang harapannya adalah yang paling baik ya dengan sesuatu yang mirip ya. Nah, mirip dengan misalnya tadi permainan drama ya, bermain peran, model komputerisasi ya. Simulasi ini ya cocok untuk meningkatkan motivasi ya, mengubah sikap seseorang agar ya lebih baik, karena kita memberikan contoh sesuai dengan ya kemiripan dengan hal yang seharusnya ya. Kemudian modifikasi perilaku ya, bersifat spesifik berdasarkan pada prinsip pengkondisian melalui rangsangan dan konsekuensi ya. Misalnya kalau kita berikan misalnya kawasan merokok berbahaya bagi kesehatan misalnya ya merusak paru-paru ya, di dalamnya terdiri atas beberapa zat kimia berbahaya ya, misalnya ada tar, nikotin, ada sianida ya. Kalau tar, nikotin mungkin dianggap biasa bagi masyarakat, tapi kalau sianida ini kan racun yang ya sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, ini bisa kita sampaikan ya, rangsangan tersebut sehingga kita harapannya perubahan mindset ya. Kemudian konsekuensinya tadi kita sampaikan kepada kelompok sasaran ya. Misalnya teori anteseden ya, perilaku spesifik konsekuen ya, positif negatif. Nah, ini bisa dilakukan. Contoh misalnya iklan televisi ya, rangsangannya ya. Jadi misalnya terkait dengan kalau kita berperilaku sehat misalnya tidak merokok, apa yang terjadi pada diri kita. Kemudian contoh konsekuensi positifnya ya, bisa saja apresiasi, hadiah dan sebagainya. Kemudian konsekuensi negatifnya ya sanksi sosial, atau misalnya kawasan dilarang merokok. Jadi kalau misalnya merokok ya pada tempat publik ya, ini membahayakan, maka orang mencemooh. Nah, ini yang belum terjadi ya, karena kebiasaan kita adalah bahwa menghargai seseorang itu ya
biasanya yang lebih dominan ya. Jadi ada kelompok tertentu yang biasanya orang merokok ini kan tidak terlalu memperhatikan orang lain ya, lebih mementingkan dirinya sendiri ketimbang orang lain. Padahal orang di sekitarnya itu sangat berisiko terhadap ya, asap rokok, paparannya 5 kali berisiko dibandingkan dengan mereka yang ya perokok aktif tadi ya. Kemudian pengembangan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat ya, yang berorientasi kepada metode pengorganisasian masyarakat yang menekankan pada pengembangan kemampuan masyarakat ya, keterampilan dan pemahaman masyarakat tertentu terkait dengan masalah kesehatan ya, sehingga mereka mau memberdayakan dirinya sendiri ya, tahu mampu dan mampu ya, tahu mau dan mampu. Nah, ini yang harus ditanamkan sehingga mereka dapat melakukan sendiri dalam upaya untuk mencegah ya, terutama ini terkait dengan dua hal, yaitu terkait dengan sanitasi lingkungan ya, kemudian yang kedua terkait dengan perilaku kesehatan ya. Kemudian strategi berdasarkan kemandirian, kesepakatan bersama dalam memecahkan masalah. Jadi kalaupun ada ya masalah-masalah kesehatan ya yang berisiko atau misalnya terjadi DBD endemik di daerah itu, maka mereka berupaya untuk mengatasi persoalannya sendiri dengan perbaikan lingkungan ya, ajak tokoh-tokoh masyarakat di sana ya. Kemudian terjadi perubahan perilaku, kebersihan di rumah, di dalam pemeriksaan ya, sarang jentik, kemudian lingkungan, kebersihan lingkungan secara bersama-sama ya, ini bisa dilakukan dengan kesadaran, kesepakatan dan atas dasar kemauan mereka sendiri. Sementara itu penyuluh hanya bertindak sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi kegiatan-kegiatan mereka supaya mereka bisa memberdayakan dirinya sendiri ya. Kemudian evaluasi strategi ini lebih sulit ya dibandingkan strategi lain karena efeknya terjadi pada waktu yang lama ya, karena kalau pengembangan masyarakat di bidang kesehatan ini ya akan terasa pada waktu yang cukup lama, karena tidak mungkin orang bisa berubah ketika hanya pada saat itu saja ya. Nah, sekarang kita lihat aturan dalam memilih strategi ya. Pilihlah minimal 3 strategi yang ada tadi, yang sudah ada 4 tadi ya kita ambil, maka kita bisa gunakan pilih 3 strategi yang paling kita anggap baik ya, sehingga itu dapat nanti dipilih kira-kira yang mana yang bisa diterapkan ya, sesuai dengan kondisinya. Kemudian umumnya penggunaan media sering digunakan dalam promosi kesehatan tadi, misalnya penyuluhan, kemudian kita tambah dengan penggunaan media kan begitu ya. Kemudian kita libatkan masyarakat ya dalam kegiatan tersebut. Kemudian semakin lama program semakin banyak strategi. Jadi bisa saja strateginya kita ya misalnya penyuluhan gitu, kemudian kita kunjungan dari rumah ke rumah ya. Kemudian instruksi individual ya. Jadi ini bisa kita lanjutkan semakin hari karena hubungan antara tenaga promosi kesehatan dengan masyarakat itu kan semakin dekat, semakin akrab, semakin baik ya, sehingga lebih mudah mempengaruhi, mengajak ya untuk mengubah perilaku untuk hidup sehat ya. Kemudian semakin kompleks permasalahan perilaku yang akan diintervensi, semakin banyak strategi yang digunakan. Jadi semakin kompleksitas perilaku yang misalnya BAB ya, BABS ya, perilaku buang air besar sembarangan. Ini kan bisa kita intervensi ya dengan ketika ada masalah kesehatan di sana, misalnya terjadi diare akibat BABS ya, maka kita bisa lakukan intervensi, mengajak desa ya untuk membangun toilet bersama, kemudian merubah perilaku tersebut. Kemudian kita pasang misalnya baliho, misalnya kalau di desa kan kita sampaikan ya, tempel, kemudian diumumkan jangan buang air besar sembarangan gitu ya, di tempat-tempat tertentu. Kemudian berikan fasilitas ya, jadi diberikan enablingnya ya, di samping reinforcingnya ya, kita berikan juga enablingnya. Kemudian bisa juga kita lakukan predisposisinya ya, ini bisa kita lakukan untuk mengubah pengetahuan sikap mereka secara terus-menerus ya. Jangan sampai kita bosan ya dalam menyampaikan materi-materi yang terkait dengan upaya perubahan perilaku ini. Kemudian strategi untuk mempengaruhi faktor predisposing ini mempunyai efek yang singkat ya, misalnya tadi pengetahuan ya,
sikapnya, kemudian terkait juga ada yang faktor yang bisa diintervensi dan ada juga yang tidak bisa diintervensi ya. Atau yang kita kenal istilah dengan variabel berubah dan tidak berubah. Misalnya sebagai contoh, jenis kelamin kan tidak bisa diubah, pendidikan itu tidak bisa diubah, tetapi ada faktor yang bisa berubah, misalnya tadi terkait dengan pengetahuannya ya, sikapnya, tindakannya, ini bisa berubah ya, melalui faktor predisposing ini atau faktor predisposisi. Kemudian penjajakan masalah organisasi. Yang pertama yaitu ketika kita akan melaksanakan semua program ini, tentu yang menjadi masalah adalah terkait dengan sumber daya ya. Ya, sumber daya baik itu sumber daya manusianya, ya pembiayaannya yang tentu saja ya, ini memerlukan ya biaya atau tenaga yang cukup ya. Misalnya alokasi sumber daya tadi, penganggarannya salah satu untuk memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tujuan ya. Nah, biasanya sumber daya manusianya ada, cuma persoalan pada aspek anggaran ini ya, yang bisa dialokasikan sesuai dengan program-program tadi yang kita susun. Misalnya tadi terkait dengan program misalnya pada tuberkulosis paru misalnya. Nah, ini kan bisa dilakukan ya, dilakukan pada kelompok-kelompok sasaran, baik itu pasien, orang yang menderita ya, maupun juga keluarga pasien atau masyarakat secara umum, supaya tidak terjadi penularan ya. Nah, pada penderita misalnya ya, tidak buang dahak sembarangan kan gitu, mengkonsumsi obat sampai 6 bulan secara teratur gitu ya, secara terus menerus ya, kemudian ventilasi ya, kemudian pencahayaan ya, ini terkait dengan orang yang menderita tuberkulosis paru. Kemudian di sisi lain yang juga kita advokasi adalah terkait dengan keluarga pasien yang setiap hari kontak ya dengan pasien dalam satu rumah. Nah, kemudian misalnya penggunaan alat makan ya yang berbeda antara pasien ya penderita tuberkulosis paru dengan keluarga pasien, kamar yang berbeda ya. Kemudian sering menjemur ya kasur dan sebagainya, ini bisa dilakukan. Kemudian sumber daya manusia ya, berapa lama yang dibutuhkan ya, terkait dengan program berapa lama kira-kira diprediksi program tersebut bisa dilaksanakan ya, sehingga ya, jangan sampai terlalu lama nanti anggarannya tidak mencukupi kegiatan tersebut. Kemudian keahlian yang diperlukan untuk kegiatan tersebut ya, nanti misalnya tadi terkait dengan penyakit menular, maka ya harapannya adalah orang yang mengetahui terkait dengan masalah penyakit menular ya, yang bisa dilakukan dalam upaya pencegahan. Tapi biasanya hampir tenaga ya promosi kesehatan itu sudah memahami ya apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakan, kapan itu dikerjakan, dan berapa lama itu bisa dilakukan ya. Kemudian perencanaan waktu ya, rekrutmen, pelatihan ya. Karena kalau tidak diberikan pengarahan, perencanaan waktu atau rekrutmen orang, maka ini juga akan mempengaruhi ya, kinerja ya, kinerja dari institusi atau pelayanan kesehatan tadi, sehingga sulit untuk mencapai target yang diharapkan. Kemudian diagnosis administrasi ya, terkait dengan analisis internal program ya. Jadi program tersebut tadi misalnya ada program tuberkulosis paru misalnya. Jadi ini ya, sebagai sebuah program atau ini merupakan bagian atau ini tersendiri ya, atau pada pengelola program ya, atau bagian proyek yang besar misalnya terkait dengan penyakit menular ya. Jadi kalau dia ternyata penyakit menular, maka kita bisa masukkan dalam satu program penyakit menular misalnya secara umum ya. Kemudian faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar dan kompleksitasnya program ya. Tadi misalnya ruang lingkupnya, termasuk tadi area program tersebut ya. Ya tadi karena memang kita lakukan dalam satu desa gitu ya, maka bisa saja jumlah ini bisa ya, cukup ya lama bisa dilakukan ya dengan jumlah tenaga yang ada. Kemudian penempatan fisik organisasi ya, kemudian staffing, pendanaan, dan sistem pendukung yang bisa melaksanakan program tersebut, sehingga program tersebut itu bisa dilaksanakan secara penuh ya. Kemudian analisis internal organisasi ya, within organization ya,
yaitu pertama kebaharuan relatif program dalam organisasi. Misalnya kalau program itu sudah lama ya tidak ada masalah ya. Tetapi kalau misal program itu baru, ya itu juga harus dipelajari, ya dilatih, dikembangkan sehingga apa yang akan dilakukan mencapai tujuan ya. Misalnya pada masalah kesehatan umumnya adalah masalah-masalah yang lama ya. Misalnya DBD itu kan ya. Kemudian ya mungkin di daerah tertentu ya ada yang rabies ya. Nah, ini kan sebenarnya bisa diantisipasi membuat program pencegahan penyakit ini kan bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam melakukan atau melaksanakan program tersebut ya. Kemudian tingkatan di mana program dikenal dan dihargai sebagai sebuah intervensi. Ya, ini yang perlu kita pahami bahwa ada program yang memang sepertinya bukan program, tetapi orang melihatnya. Tetapi kalau kita melihatnya bahwa semua yang dilakukan yang terkait dengan upaya untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan itu adalah upaya intervensi yang sudah dilakukan. Ya. Misalnya program penyuluhan, ini kan sudah intervensi ya. Kemudian pemberdayaan, ya, kemudian melibatkan masyarakat. Ya. Nah, ini adalah program yang kita lakukan dalam upaya melakukan intervensi ya, agar terjadi perubahan perilaku. Ya. Kemudian status program, apakah ini kelanjutan atau hanya pada tahap ini saja. Ya. Ya. Kemudian efek program terhadap organisasi, kontribusi program itu bagi organisasi, terutama organisasi kesehatan adalah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi apa yang dilakukan adalah terkait dengan beberapa masalah kesehatan yang berkontribusi bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Ya, jadi jangan sampai ada kasus-kasus baru ya, atau meningkatnya kasus baru ya, akibat sebenarnya sudah dilakukan intervensi. Ya. Dengan intervensi ini harapannya adalah untuk menurunkan kasus atau masalah kesehatan yang ada. Sehingga masyarakatnya derajat kesehatannya semakin baik, semakin tinggi, ya, semakin meningkat. Kemudian kesiapan organisasi untuk berubah atau beradaptasi dengan perubahan yang ada. Ya, jangan sampai organisasi ini tidak fleksibel, ya, monoton saja, ya, tetapi harus menyesuaikan dengan masalah-masalah kesehatan yang ada. Misalnya sebagai contoh ya, COVID-19 yang sebenarnya tidak kita duga, ya, tidak kita ketahui, ya, akan tetapi ternyata ya, ini ada, ya, jadi harus mengubah paradigma pelayanan tadi yang tadinya kalau kita lihat rutin ya di UKP unit upaya kesehatan perorangan, di UKM juga yang lebih banyak upaya pencegahannya ya supaya tadi dari hilir sampai ketika di UKP ini dapat diatasi ya. Jadi kalau di UKM ini sudah dilakukan semaksimal mungkin ya harapannya adalah upaya yang dilakukan ya agar masyarakat lebih antisipatif ya terhadap masalah kesehatan yang dihadapinya. Kemudian analisis antar organisasi ya, mengetahui tingkat di mana pihak luar mensponsori organisasi dapat mempengaruhi perkembangan program. Misalnya tadi kerjasama dengan pihak lain, misalnya sebagai contoh cuci tangan pakai sabun ya. Nah, ini ada contoh kerjasama dengan pihak lain dalam upaya untuk mengubah perilaku tadi ya. Misalnya terkait dengan makanan ya, maka misalnya di sekolah dilakukan kerjasama dengan pihak produk komersial lainnya ya, misalnya produk sabun untuk mensosialisasikan cuci tangan menggunakan sabun ya. Nah, program ini sinergi dengan upaya-upaya yang lain. Misalnya kalau cuci tangan ini kan berdampak pada ya misal penyakit diare ya karena penggunaan tangan atau juga penyakit menular lainnya ya yang sebenarnya dapat dilakukan untuk mengeliminasi ya, penularan atau berkembangnya penyakit dari orang ke orang ya. Kemudian kita evaluasi program tadi sudah kita lakukan program intervensi ya. Kemudian kali ini kita akan lihat terkait dengan evaluasi program. Tingkat evaluasi ini dapat kita lihat evaluasi proses atau proses evaluation ya. Evaluasi terhadap tindakan profesional, pemantauan, kualitas, standar profesional yang digunakan ya. Evaluasi proses ini atau yang dikenal dengan evaluasi formatif ya. Nah, jadi evaluasi ketika kegiatan itu sedang berjalan. Nah, berjalannya kegiatan kita lakukan evaluasi ya.
ya terhadap kegiatannya, bukan terhadap orangnya yang dievaluasi ya. Kinerja yang sudah dicapai, program yang sudah dilakukan ya, kegiatan yang sudah dicapai ya, ini bisa dilakukan evaluasi. Ya, kemudian ya, yang berikutnya adalah evaluasi dampak atau efek, atau kita kenal dengan sumatif, evaluasi sumatif ya, ketika program itu sudah berakhir ya. Jadi tujuannya adalah untuk melihat dampak ya, terhadap perubahan dari program yang dijalankan ya, evaluasi terhadap perubahan faktor predisposing ya, atau pengetahuan mereka, sikap mereka ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pemungkin atau enabling, yang memungkinkan terjadi perubahan ya, dan reinforcing atau yang penguat ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan, sehingga harapannya adalah terjadinya perubahan perilaku pada setiap individu masyarakat ya. Kemudian evaluasi terhadap perubahan perilaku. Ini bisa dilakukan dengan survei atau observasi ya. Kemudian dibawa di diskusi perubahan apa yang bisa terjadi pada setiap individu, termasuk misalnya kalau kita melakukan survei perubahan perilaku ya, terkait dengan apa saja yang dilakukan ya. Nah, karena kita tahu bahwa ada behavioral check ya. Jadi ada namanya check up behavioral. Jadi check up behavioral itu terkait dengan check up perilaku ya. Nah, karena kalau kita bagi check up ini ada dua, ada medical check up, ada behavioral check up tadi ya. Nah, jadi tidak hanya terkait dengan medikalnya, tetapi juga terkait dengan behavioral yang bisa menimbulkan risiko bagi kesehatan. Kemudian evaluasi hasil atau outcome evaluation ya, yaitu evaluasi apakah terdapat perubahan atas mortalitas dan morbiditas penyakit ya. Misalnya jumlah angka kematian semakin UHH-nya, usia harapan hidupnya semakin tinggi ya. Kemudian morbiditas penyakit di masyarakat itu semakin rendah. Nah, ini bisa kita lihat dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, ini bisa kita lihat perubahannya. Ya, kalau misalnya semakin tinggi ya berarti derajat kesehatan masyarakatnya semakin rendah kan gitu. Kemudian apakah angka insiden atau prevalence dapat dipengaruhi oleh programnya? Tadi insiden rate-nya, kita lihat insiden rate-nya apakah ini terjadi penurunan disebabkan karena pengaruh program yang kita buat ya. Misalnya kalau kita lihat program tadi tuberkulosis paru, kemudian kita intervensi, kemudian kita lihat apakah insiden rate-nya bertambah atau tidak, atau kasus yang ada misalnya tadi 10 kasusnya, kemudian kita intervensi ya, terjadi penurunan kasus misalnya. Jadi penurunan kasus dan tidak ada kasus baru. Ini tentu saja ada dampak yang diberikan oleh program, misalnya program pada tuberkulosis paru tadi ya. Kemudian manfaat sosialnya yang didapat ya dari program tersebut ya, sehingga memberikan dampak perubahan bagi masyarakat. Tadi kalau kita lakukan pada penyakit tuberkulosis paru, tidak hanya pada pasien ya, perubahannya, tetapi juga dampaknya pada masyarakat, yaitu tadi PMO ya, kemudian keterlibatan tokoh masyarakat ya, kemudian perangkat desa ya, dalam upaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Tadinya seolah-olah dibebankan pemegang program di puskesmas, tetapi ya kita libatkan, kita ajak secara bersama-sama dengan tugas di desa ya, sehingga masalah itu menjadi masalah bersama. Jadi bukan masalah masalah tanggung jawab tenaga kesehatan saja, tetapi ini tanggung jawab bersama. Kemudian sering tidak efisiennya karena memerlukan waktu yang lama ya, 5-10 tahun ya. Nah, jadi memang program upaya yang dilakukan itu sifatnya jangka panjang ya, jadi tidak bisa kita lihat dalam ya paling cepat 1 tahun bisa saja. Misalnya kalau pada tuberkulosis paru, misalnya setelah kita intervensi, mungkin saja bisa dalam 1 tahun bisa kita lihat ya. Kalau misalnya mereka aktif mengkonsumsi misalnya obat secara teratur 6 bulan ya, dan tidak menularkan penyakit ini kepada orang lain, nah itu akan terjadi perbaikan ya. Kemudian desain evaluasi ya. Yang pertama, pendekatan catatan historis atau record keeping approach ya, dan perubahan selama program dijalankan. Jadi ini bisa dilihat menggunakan tampilan diagram atau gambar ya, pendekatan yang sudah dilakukan, perubahan-perubahan apa yang ya bisa terjadi ya ketika kita menjalankan program tersebut ya.
Kemudian yang kedua yaitu pendekatan temuan atau inventory approach ya. Tadi contohnya melakukan survei kesehatan ya. Survei kesehatan masyarakat memperkirakan tingkat pencapaian yang didapat ya. Jadi kita bisa melakukan survei kesehatan dari rumah ke rumah, kemudian melihat perkembangan ya masalah-masalah kesehatan, apakah terjadi kenaikan ya insiden baru atau prevalensi yang ada terus mengalami penurunan ya. Kemudian pendekatan komparatif atau comparative approach yaitu membandingkan data yang mirip dari program di tempat lain. Misalnya kita bandingkan antara programnya sama tapi tempat yang berbeda antara satu puskesmas dengan puskesmas yang lain ya. Kemudian pendekatan kuasi eksperimen yaitu dengan mengidentifikasi populasi sasaran lain yang mirip namun memiliki intervensi program ya. Jadi ini bisa dilakukan kemudian secara periodik membandingkan dua komunitas tadi yaitu yang tadi diintervensi, yang tadi tidak diintervensi. Kemudian kita bandingkan misalnya dalam satu wilayah kerja puskesmas misalnya ada katakanlah ada desa A dan desa B yang mirip, kemudian yang satu diintervensi, yang satu tidak, kemudian nanti kita bandingkan ya hasilnya. Kemudian pendekatan eksperimental atau eksperimen ya, seperti misal pendekatan uji klinis, prosedur random assignment ya, individu dipilih secara asal untuk menerima program tersebut. Jadi sebelum dan sesudah ya bisa kita lihat. Kemudian proyek penelitian evaluasi seperti misalnya pada tadi pada penelitian eksperimen ya, mencakup multi intervensi ya, multi pengukuran adanya variabel perantara ya dalam penelitian evaluasi ini. Mungkin itu saja materi kita ya, ini yang ya bahan diskusi. Silakan Bapak Ibu, terima kasih ya, bisa kita diskusikan. Tinggal satu orang lagi nih. Jadi ada yang keluar Pak, nggak bisa masuk lagi Bu Penny Pak. Oh iya. Gimana kita diskusinya? Lihat kita intervensi apa yang dilakukan Pak Gatot? Baik Pak, dari beberapa strategi ini, maaf suara saya jelas kan Pak? Ya jelas. Ya, dari beberapa strategi ini tentu kita melihat kita sesuaikan dengan permasalahan saya kira Iya Pak. betul. Ada ceramah, media massa, intervensi individual, simulasi, modifikasi perilaku, dan yang saat ini sering kita gunakan adalah pengembangan masyarakat. Ya, pengembangan pemberdayaan masyarakat ya. Jadi di setiap kali dokmin lintas sektor kita upayakan ada kesepakatan bersama. Artinya masyarakat selalu kita libatkan dalam setiap permasalahan terkait dengan kesehatan katakanlah demikian. Yeah. Walaupun secara realnya nanti sepertinya yang bergerak juga baru lebih kepada kami sendiri gitu. Yeah, betul. Jadi mungkin ada masukan atau gimana caranya agar bermanfaat kesepakatan bersama ini lebih efektif dan lebih efisien gitu Pak. Yeah. Karena selama ini sebagai satu contoh UDF saja. Banyak masyarakat yang anggap bahwa ODF itu bukan sesuatu yang prioritas bagi sebagian besar masyarakat. Padahal untuk bidang kita itu merupakan sesuatu yang harus kita capai untuk ODF. Dan itu kesepakatan sudah berulang kali kita lakukan, tetapi sepertinya jalan di tempat Pak. Izin Pak mohon masukan untuk hal ini Pak. Terima kasih. Bagus sekali ini Pak. Memang sebenarnya bisa dilakukan melalui kerjasama ya. Tadi kan fokusnya adalah misalnya keterlibatan masyarakat sudah diajak secara bersama-sama ya. Yang perlu mungkin enablingnya udah Pak. Misalnya model percontohan, misalnya mengajak misalnya TMMD dari TNI misalnya, mengajak dari misalnya ada mahasiswa KKN dari, jadi di samping puskesmas ya, mengajak pihak lain. Kalau misalnya tadi biasa masyarakatnya pasif kan begitu ya, di samping tadi tenaga kesehatan sendiri yang melakukannya, kemudian sementara desa sudah dilibatkan tapi masih mereka kurang peduli gitu ya dengan kegiatan. Tapi kerjasama lintas sektoral itu apa sudah dilakukan juga Pak? Lintas sektor sudah Pak, bahkan kita sudah sampai pada kaji terap ke salah satu desa di kecamatan sebelah yang sudah melakukan ODF, Identification Free ya. Gitu, Pak. Tetapi ya itulah Pak, karena mungkin terbentur anggaran saya kira, anggaran sarana prasarana juga
gitu Pak. Jadi ya intinya udah bergerak, cuman hasilnya belum maksimal. Padahal udah hampir 2 tahun ini kita selalu upayakan untuk itu gitu Pak. Tapi kalau bisa belajar dari desa yang sudah melakukan tadi, yang desa sebelah yang ODF, gimana Pak? Contohnya kan itu kan dianggap sudah berhasil kan, ada beberapa desa kan ya? Sudah Pak, sudah melibatkan desa yang akan menjadi lokus kita. Kemudian karena sama-sama ini dan udah kita komunikasikan dengan lintas sektor, dengan camat, dengan lintas sektor yang terkait. Tetapi ya itulah Pak, progresnya lambat sekali saya kira gitu loh Pak. Siapa tahu ada upaya-upaya atau masukan agar untuk mempercepat proses ini gini Pak. Misalnya Pak, toilet model udah dibuat? Toilet model sudah Pak, kebetulan kemarin model contohnya itu langsung dari dinas kabupaten. Langsung di desa itu. Yang kan ada dia Pak, yang komunal ya? Ya komunal Pak, siap. Yang secara bersama-sama misalnya ya apa, mereka bisa bangun di situ, kemudian nanti bertahap. Ya ada beberapa desa pun kita pernah melakukan PKMD ya Pak ya. Jadi PKMD yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi ketika kita buat program itu, toiletnya kita kerjasama dengan ada dengan LSM gitu ya, NGO. Kemudian mereka menyiapkannya, kemudian setelah disiapkan tempatnya, kemudian masyarakatnya menggali lubang saja pun tidak peduli, tidak mau mereka. Padahal itu untuk mereka sendiri kan gitu ya. Tapi memang karena mereka menganggap itu belum penting gitu ya, dianggap tidak penting, mengubah budaya mereka ya, sehingga mereka sulit berubah gitu ya. Padahal kalau kita jelaskan bahwa penyakit akibat BABS ini kan berisiko, misalnya diare kan, kulit kan gitu ya, penyakit yang berbasis lingkungan ya, penyakit menular lah ya. Nah, jadi itu yang perlu kita mungkin sampaikan ya efeknya. Biasanya masyarakat ini taunya bahwa ya ini untuk kepentingan kita kan, padahal untuk kepentingan mereka ya, dalam upaya untuk mengurangi penyakit menular tadi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Mungkin ini yang perlu disadarkan ya. Ya, ini yang disadarkan, kalau dia tidak dilakukan maka diare ini akan terus terjadi, yang kemungkinan besar ya, artinya keselamatan anak lah terutama terkait dengan penyakit diare ini. Kemudian yang kedua tadi penyakit lingkungan kan gitu ya, kulit kan ya, penyakit kulit akibat lingkungan yang kurang baik ya, tertular gitu kan dari yang dibuang. Kemudian termasuk penyakit hepatitis kan, kalau ada yang menderita hepatitis kan gitu ya, kan bisa ditularkan. Nah, ini yang juga mengancam nyawa masyarakat setempat kan begitu ya. Nah, ini mungkin perlu dilakukan pendidikan kesehatan secara jauh ya kepada masyarakat, pentingnya memiliki jamban sehat ya di masyarakat itu ya. Nah, ini yang bisa disampaikan pada Pak, terima kasih banyak Pak masukannya. Nah, jadi tidak hanya kita gunakan enablingnya ya, penyediaan sarana prasarana, tetapi juga predisposingnya ya, terkait dengan pengetahuan jika mereka akibat dari ya, kalau ini tidak dilakukan ya, penyakit yang akan mereka derita gitu. Dan misalnya pada diare, hepatitis ini kan ya mengancam nyawa kan begitu ya. Nah, itu saja saran saya terkait dengan. Berarti ini lebih sering diinginkan lagi loh Pak ya. Iya. Bukan terkait dengan ODF masyarakat secara masif Pak ya. Iya, bisa juga penyuluhan, bisa juga nanti leaflet kan begitu ya, disampaikan secara terus-menerus kepada masyarakat ya, agar ya mereka menyadari pentingnya hidup sehat gitu ya. Silakan, kita hanya berdua ini ya. Terima kasih Pak Gatot ya. Pak, ya. Bu Agatha lagi diklat Pak di Jogja Pak. Ya, di Jogja. Ya. Saya pikir di Putus Ibau diklatnya, ternyata di Jogja. Kebetulan dia ikut kelas Jogja, jadi hari ini pagi ini ada kegiatan senang. Hal tersebut, maka nggak bisa ikut Zoom. Tadi pagi. Tadi ada yang udah masuk, keluar juga Pak. Jadi kita berdua. Ya. Oh iyalah, saya absen tadi. Ya. Jadi yang masuk tadi siapa Pak? Tadi Penilia Pak. Penilia. Ya. Terus Bu Susananya tadi katanya izin ke gereja. Oh iya, maka kita ini kan awalkan supaya
tidak mengganggu kawan-kawan yang ingin ibadah. Jam 6 aja Pak enak. Iyalah, iya. Saya pun lebih fresh. Jadi yang nggak masuk hanya Bu Sukma Haryantoni ya? Sukma dengan Eman Pak, Herman tidak ada dalam daftar ini. Hanya 5 orang kita ini mata kuliah ini. Nah, jadi Pak Gatot, Bu Margareta Susana ya yang masuk ya, ya Pak. Penny, Pak Agatha ya, 4 orang ya. Ya, terima kasih Pak hari ini pertemuan kita. Ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak. Ya, amin amin amin.